Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santriwati Pondok Pesantren Arisalah Batu Tangah, anggota Sanat Tia Khusus Makassar, sahabat-sahabat Yayan Kendari, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari ke-20 bulan suci Ramadan, kita akan tetap alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk kita live streaming, dan insyaallah pada hari ini adalah hari terakhir pembahasan terkait dengan pembahasan zakat. Insyaallah besok kita akan membahas hal-hal yang lain yang mungkin ada saran, ada masukan dari para peserta, ada masukan saran dari para pemirsa, dari hadirin dan hadirat. Silahkan ditulis di di kolom komentar untuk saya baca, dan insyaallah untuk kita kaji apakah akan dijadikan sebagai materi untuk 10 terakhir Ramadan insyaallah. Pada pembahasan terakhir zakat ini kita akan membahas terkait dengan adab-adab zakat. Kenapa penting untuk kita bahas? Supaya kita tahu apa batasan-batasan bagi seorang muzakki yang ingin menunaikan zakatnya, apa yang mesti dia lakukan dan apa yang tidak mesti dia lakukan. Itu erat kaitannya nanti dengan larangan-larangan, erat kaitannya juga dengan yang disunnah-sunnahkan dalam pembayaran zakat. Di dalam adab-adab zakat ini saya bagi dua. Yang pertama adalah mamnu'at, yaitu yang sifatnya larangan. Yang kedua adalah adabuz zakat, yaitu kaitannya dengan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Yang pertama adalah mamnu'atiz zakat, larangan-larangan dalam berzakat. Di dalam kitab ini mamnu'atiz zakat itu paling tidak ada 3 poin yang mesti kita hindari. Yang pertama adalah antubatola bil manni wal adha. Jangan sampai zakat kita itu dibatalkan dengan manni. Manni itu adalah diceritakan ke orang lain. Wal adha atau bayar zakat tapi sifatnya menyakiti. Oleh karena itu kita berusaha menghindari sikap-sikap yang berlebih-lebihan dalam pembayaran zakat. Meskipun kita menunaikan zakat, tak usah diceritakan berlebihan kepada orang lain. Ya, wal adad, jangan juga kemudian menyakiti mustahik atau menyakiti amil yang kemudian menerima zakat kita. Kenapa? Li'annal manna bisadaqati yuhbituha au yamna'u thawabaha. Karena menceritakan atau menyakiti dalam pembayaran zakat itu bisa menghilangkan pahala zakat, bisa menghilangkan balasan dari zakat itu sendiri. Dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan zakatmu bil manni dengan cara menceritakan itu, wal adha, dan menyakiti. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan pegangan untuk kemudian tidak menyakiti atau menceritakan berlebihan terkait dengan zakat kita. Ya, ini kadzalika la yasta'dhimu miqdaraha. Begitupun juga termasuk juga jangan menceritakan adalah tak usah menghitung berapa banyak zakat kita. Tak usah orang lain mengetahui jumlah zakat yang kita keluarkan, terutama zakat mal. Karena menceritakan jumlah zakat mal kepada orang lain nanti akan menimbulkan riya, akan menimbulkan kesan bahwa ini adalah sengaja, ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu la yasta'dhimu miqdaraha, jangan kemudian
menceritakan atau membesar-besarkan jumlah dari zakat mal yang kita keluarkan. Lianna dzalika muhbitul lil a'mal, karena hal itu bisa membatalkan atau bisa mengurangi pahala zakat kita atau membatalkan pahala zakat kita. Ini yang pertama. Jangan menceritakan, jangan batalkan pahala zakatmu dengan cara menceritakan atau menyakiti orang yang menerima zakat. Yang kedua yang dilarang adalah ayyastari ar-rajulu sadaqatahu. Jangan sekali-kali meminta kembali zakatnya. Baik itu memintanya itu dengan cara membeli, itu dilarang. Karena apa yang kita sudah keluarkan itu jangan diminta kembali. Terserah nanti kemudian ketika kita misalnya bayar zakat fitrah karena kita termasuk kategori orang yang berhak miskin, lalu kemudian amilnya mengembalikan zakat kita dan ditambah, itu tidak ada masalah. Tapi bukan kita yang meminta, bukan kita yang kemudian mengajukan untuk mengambil kembali zakat kita, itu jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang disebutkan adalah wa ayyahsyural musaddiqu as-sa'i an-nasa ilaiha. Dilarang juga mengumpulkan mustahik untuk menerima zakat. Oleh karena itu seorang amil atau siapapun yang menjadi amil jangan mengumpulkan orang. Apakah mengundang orang untuk datang mengambil zakatnya? Jangan. Kita yang datangi orang. Jadi konsep Islam itu bukan mempermalukan mustahik. Meskipun mustahik itu butuh, meskipun mustahik itu miskin, fakir, tapi tidak boleh kemudian direndahkan dengan cara disuruh datang atau disuruh antri menerima zakat. Tidak. Tetapi tugasnya amil untuk kemudian membagi, mendatangi rumahnya. Makanya di sini dikatakan wa ayyahsyura, jangan mengumpulkan. Larangan itu adalah mengumpulkan, muzakki itu mengumpulkan an-nasa, orang-orang mustahik itu di satu tempat. Jangan. Bal yuzakkihim biwamadhi'ihim, bahkan kalau bisa mereka itu adalah yuzakkihim, mereka itu kemudian diberikan zakatnya itu di tempatnya. Yang kedua bisa juga dipahami dari sini adalah jangan juga mengumpulkan muzakki. Jadi baik mustahik maupun muzakki. Muzakki jangan dikumpulkan di satu tempat seakan-akan ada antrian untuk bayar zakat, jangan. Jadi kalau bisa dijemput. Jadi amil itu fungsinya menjemput zakat-zakatnya orang yang mau bayar zakat. Apalagi kalau kondisi sekarang ini kan ada via via SMS banking atau mobile banking. Itu tinggal dikirim saja, lebih praktis saja. Tinggal menyebutkan nama-nama yang bayar zakat itu, lalu kemudian amil mendoakan orang yang bayar zakat. Itu praktis sekarang. Didesainlah sedemikian rupa supaya, contoh, misalnya kita kirim mobile banking, setelah itu kita kirimkan bukti pengiriman kita kepada amil. Nanti amil akan merekam penerimaan itu dan membacakan doa. Setelah itu baru dikirimkan rekaman itu ke muzakkinya. Itu mantap seperti itu. Jadi didesainlah dengan desain-desain untuk tidak mempermalukan orang-orang yang membayar zakat. Jadi jangan membuat orang yang bayar zakat itu antri. Begitupun mustahik, orang yang menerima zakat jangan juga dipermalukan dengan cara dikumpulkan untuk menerima zakat. Ini larangan-larangan dalam penyaluran atau dalam pembayaran atau pengelolaan zakat. Ini diperhatikan baik-baik supaya kita tidak memperkeruh atau memposisikan muzakki maupun mustahik itu pada posisi yang tidak nyaman. Jadi mereka itu diistimewakan. Karena kenapa? Karena betul-betul pengorbanannya untuk bayar zakat, meskipun itu kewajiban, tapi itu adalah penghargaan kita sebagai amil kepada muzakki, supaya betul-betul mereka semakin semangat, semakin merasa senang untuk membayar zakat. Begitupun mustahik merasa terlindungi, tidak dipermalukan karena tidak diperlihatkan kepada orang lain. Itu. Yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah adabuz zakah, etika-etika zakat. Apa sih yang mesti dilakukan oleh, ini kan tadi larangan, sekarang apa yang mesti dilakukan, yang dilakukan etikanya ya. Ini yang pertama adalah ayyukhrijaha tibatan biha nafsuhu, yaitu orang mengeluarkan zakat itu betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Artinya betul-betul dia mengeluarkan zakat itu karena betul-betul karena nyaman dia rasa.
Jadi sebisa mungkin kita yang bayar zakat itu jangan ada unsur keterpaksaan, supaya nilai pahalanya besar. Jangan kemudian kita menganggap kalau bayar zakat itu menjadi beban. Tidak, ini kepentingan kita supaya harta yang kita makan sisanya itu bersih. Kenapa bersih? Karena kita sudah keluarkan haknya orang. Ingat dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di setiap harta orang kaya itu ada haknya orang lain. Haknya orang minta-minta dan haknya orang yang tidak minta-minta. Orang-orang yang butuh, itu haknya. Sehingga jangan kemudian dijadikan beban itu, bahwa ternyata di harta-harta kita ini ada haknya orang. Sehingga ketika kita keluarkan, kita tidak merasa terbebani. Kenapa? Bukan harta kita yang kita keluarkan, tapi haknya orang kita kasih. Nah, kalau prinsipnya di kepalanya itu adalah ini uang saya keluarkan, itu pasti berat, itu pasti terbebani karena merasa bahwa uangnya. Tapi kalau di kepalanya adalah ini adalah haknya orang, uangnya orang yang kebetulan ada sama kita, maka tidak akan terbebani untuk mengeluarkan zakat. Jadi yang di kepala kita ini, yang mindset kita ini yang dipikirkan adalah ini haknya orang, ini uangnya orang, ini hartanya orang. Sehingga mudah bagi kita untuk memberikan. Itu cara supaya betul-betul dari dalam hati kita ini ikhlas mengeluarkan zakat. Ini yang pertama caranya. Yang kedua adalah wa antakuna min atyabi kasbihi wa khiyarihi. Diambilkan juga dari hak kita yang paling bagus. Jadi kalau misalnya pertanian, padi, jangan padi yang jelek yang kita kasih keluarkan, jangan beras yang jelek yang kita keluarkan, beras yang bagus yang kita keluarkan. Kalau itu beras. Kalau kimahnya, harganya jangan harga paling rendah, tapi harga yang paling bagus yang selama ini kita pakai menjual, itu yang kita pakai standarnya untuk mengeluarkan. Jadi itu namanya atyab, yang paling bagus, yang paling baik. Jadi ahallihi wa ajwadihi wa habbihi ilaihi. Yang paling kita suka itu yang kita kasih keluar. Jadi jangan sampai misalnya beras-beras yang kita makan itu kita tidak tahu mana yang dominan. Kadang makan beras kepala, kadang makan beras yang paling tinggi, kadang makan beras yang biasa-biasa. Maka sebaiknya dalam zakat fitrah itu yang kita keluarkan mana yang paling banyak. Tapi kalau tidak tahu mana yang paling banyak, yang paling bagus yang kita keluarkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan atyab. Ini akhlak. Ya, akhlak kita dalam atau adab kita dalam menunaikan zakat kita. Ini sudah dua. Yang ketiga adalah wa yasturaha an ayunin nas. Adabnya juga adalah tidak memamerkan apa yang kita keluarkan, meskipun itu kewajiban. Meskipun ini nanti beda pendapat ulama, nanti kita jelaskan dari mana aspek perbedaan ulama terkait dengan itu. Mengapa tidak saya masukkan di larangan, saya masukkan di adab? Karena perbedaan pendapat ulama terkait dengan apakah zakat itu ditampakkan atau tidak. Ya, menurut sebagian ulama sebaiknya disembunyikan, yaitu pendapatnya mazhab Hanafi. Dia katakan sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Fal israru bi ikhrajiha afdalu. Merahasiakan pengeluaran zakat itu lebih afdal dengan alasan liqaunihi ab'ada 'anir riya'i, karena itu jauh dari riya, jauh dari pamer, jauh dari kata riya, kata pamer. Wan idlalil fakiri, yang kedua jauh dari kata merendahkan fakir miskin. Apalagi sekarang ini kan ada modelnya tidak mau kalau tidak divideokan kalau dia memberi ke orang. Itu kalau sampai kesannya merendahkan orang yang diberi, itu hindari. Kalau ada kesan itu merendahkan orang yang diberi. Jadi wa an izlalil fakir, hindari untuk merendahkan fakir miskin. Illa idza kana ghaniyan, beda halnya kalau orang itu terkenal kaya. Nah, itu kalau terkenal kaya, maka sebaiknya dia tampakkan zakatnya, bukan sedekahnya ya, zakatnya. Sebaiknya dia tampakkan zakatnya kalau dia orang kaya, supaya apa? Liyaqtadi bihi gairuhu, supaya orang kaya yang lain itu bisa mencontoh, bisa menirunya. Kalau dia betul-betul kaya, terkenal di kampung lah bahwa dia orang kaya. Kalau tidak terkenal, itu jangan ditampakkan. Tapi kalau dia terkenal kaya, itu lebih bagus dia tampakkan kalau zakat, supaya bisa ditiru oleh orang kaya yang lain. Diperlihatkan itu boleh. Jadi
Karena yang itu, jadi supaya bisa ditiru orang lain. Yang kedua, wali alla yasa'a dhanna bihi. Yang kedua, supaya menghindari suudzon. Jangan sampai ada orang lain yang menyangka bahwa dia tidak pernah keluarkan zakat. Kaya tapi kikir, kaya tapi tidak pernah keluar zakat. Gara-gara tidak ditahu oleh orang, maka ditampakkan. Supaya ditahu oleh orang, kelihatan oleh orang, oh dia itu memang bayar zakat. Dia itu, supaya apa? Menghindari suudzon. Menghindari prasangka yang tidak baik dari masyarakat sekitar. Itu kenapa ditampakkan. Nah, lagi-lagi tadi ini kenapa saya katakan itu? Karena ini sudah orang terkenal kaya. Jadi kalau tidak dikenal kaya, tak usah, supaya menghindari ria. Kalau terkenal kaya, tujuan utamanya supaya bisa ditiru oleh orang lain. Yang kedua, supaya tidak suudzon masyarakat terhadap dirinya. Tapi kalau kita tidak terkenal kaya, jadi kampung biasa-biasa, hanya merasa bahwa kita kena zakat, ya keluarkan zakatnya, tak usah terang-terangan. Supaya apa? Supaya pahalanya itu ada, tidak kemudian kelihatan pamer orang. Ya, itu. Tetapi kalau dia sedekah, amma sadaqatut tatawwu, kalau dia sedekah, fal afdalu al israru biha ittifaqan. Sepakat ulama itu disembunyikan atau dirahasiakan itu atau tidak terang-terangan itu lebih afdal. Sepakat ulama. Ya, jadi kalau itu sepakat ulama karena dia sudah sedekah. Kalau zakat itu kan wajib. Ya, jangan sampai ada dugaan-dugaan bahwa kita tidak menunaikan kewajiban, itu kan masalah. Tapi kalau dia adalah zakat, tampakkan supaya ditiru oleh orang lain kalau kita kaya. Kalau kita orang kaya, tampakkan itu. Tujuannya supaya ditiru orang lain. Yang kedua, supaya menghilangkan prasangka-prasangka masyarakat terhadap kita. Itu sudah 3 ya. Harus dikeluarkan zakat itu betul-betul dari hati kita, ikhlas. Betul-betul. Kenapa? Caranya supaya kita ikhlas. Kita selalu berpikiran bahwa ini yang saya keluarkan bukan harta saya, tapi haknya orang. Bacalah Al-Quran itu, ayat itu, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Harta kita ini haknya orang. Ya, supaya kita tidak terbebani dikeluarkan. Jadi baru kita carikan harta kita yang terbaik. Ya. Yang ketiga tadi, tampakkan kalau kita orang kaya, tapi kalau kita orang biasa jangan usah ditampakkan supaya tidak menimbulkan pamer atau riya. Ya. Nah, sudah 3. Yang keempat adalah wa ayyuwakkila fi ikhrajiha khaufas sana'i. Nah, kalau kita orang biasa itu sebaiknya diwakilkan dalam mengeluarkan zakat. Yaitu wa ayyuwakkila, diwakilkan ke orang lain supaya menghindari pujian sanjungan dari orang. Kalau sekarang kan biar tidak diwakilkan, kalau dia sistemnya transfer karena kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa ketemu, kan transfer kan tidak ketahuan. Nah, itu sudah bisa. Tapi kalau ketahuan ke orang, ya sebaiknya suruhlah anaknya atau siapa aja di situ supaya jangan kita layangan. Jangan kita supaya menghindari pujian-pujian dari orang. Kalau pujian-pujian dari orang lalu kita kemudian terasa tersanjung, itu kan sudah masuk kategori pamer nanti, riya nanti. Itu masalah. Sudah 4. Sudah 4 ya. Yang kelima, wa ayyadul muzakki 'inda daf'iha. Hendaklah orang yang bayar zakat itu berdoa. Jadi bukan hanya yang menerima zakat yang berdoa. Hendaklah ketika orang yang bayar zakat itu berdoa. Apa doanya ketika menyerahkan zakatnya? Allahumma ja'alha magnaman wa la taj'alha magraman. Ya Allah, jadikanlah harta yang saya keluarkan ini sebagai ghanimah, sebagai rampasan. Artinya haknya Allah. Wa la taj'alha magraman, jangan jadikan harta ini sebagai hutang. Karena itu bukan hutang, haknya orang itu. Jadi kita anggaplah ghanimah, haknya memang orang, ambil orang. Ghanimahnya orang, haknya orang ya, rampasannya orang. Jangan sebagai magraman, karena hutang. Kalau hutang itu nanti kita tidak dapat di akhirat. Itu doanya muzakki. Doanya ketika dia mengeluarkan zakat. Allahumma ja'alha magnaman wa la taj'alha magraman. Itu doanya. Nanti orang yang menerima zakat atau amil yang menerima zakat nanti berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'alahu laka tahura. Itu doanya amil ketika menerima zakat. Ajarakallahu
semoga Allah membalas engkau fima a'taita, terhadap harta yang kau berikan, terhadap zakat yang engkau berikan, semoga Allah memberikan pahala dalamnya itu. Itu doa kita. Ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang engkau keluarkan, terhadap zakat yang engkau keluarkan. Nah, tapi jangan hanya yang keluar yang didoakan. Wa baraka laka fima abaqaita, dan semoga Allah memberkatimu terhadap harta yang masih tersisa, terhadap harta yang kamu miliki. Kan yang dikeluarkan ini yang dapat pahala, yang tersisa semua menjadi berkah. Kalau berkah itu luar biasa, Pak. Berkah itu yang selalu kita cari, bukan banyaknya, berkahnya. Karena berkah itu adalah berfungsi melebihi dari semestinya, itu namanya berkah. Contoh berkah itu adalah kita makan sahur, tapi kita mampu untuk menahan lapar mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya sahurnya berkah. Tapi coba kita kalau makan pagi, sarapan pagi, banyak sarapan pagi kita, tapi siang sudah lapar dulu, lapar lagi, belum lagi isya sudah lapar lagi. Itu jadi makanya kenapa ada hadis itu mengatakan tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada berkah. Karena biasanya kalau sahur kita tidak pernah banyak, sedikit, tapi karena berkah akhirnya fungsinya itu melebihi dari apa yang kita makan. Akhirnya kita mampu untuk menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya berkah. Maka kita berdoa kepada Allah, didoakan oleh Amil, mudah-mudahan harta yang masih kita sisakan itu, yang sudah kita keluarkan zakatnya itu berkah dalam hidup kita. Makanya dia berdoa, wa barakalaka fima abaqaita. Ya. Dan semoga Allah memberikan berkah kepada harta yang masih tersisa. Yang terakhir doanya, wa ja'alahu laka tahura, dan mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan itu menjadi pembersih buat kita. Itu doa, menjadi pembersih buat kita. Dan siapa yang tidak mau bersih hartanya? Siapa yang tidak mau bersih dirinya karena sudah keluarkan zakat? Itu yang dimaksud dengan wa ja'alahu laka tahura. Semoga zakat yang kita keluarkan itu menjadi pembersih buat kita ini. Jadi luar biasa doanya Amil itu kepada, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, wa sholli alaihim, doakan mereka. Jadi orang Amil itu harus pintar berdoa, mendoakan tadi. Kenapa doa itu? Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu menenteramkan. Jadi doakan. Doanya tadi itu pendek sih doanya, cuma 3. Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita, kemudian wa ja'alahu laka tahura. Jadi Allah membalas apa yang kita keluarkan. Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang kita keluarkan, dan semoga Allah memberkati terhadap harta yang masih tersisa, dan semoga harta yang kita keluarkan itu menjadi pembersih buat kita. Itu luar biasa itu doanya. Itu ya, sudah 5 ya, sudah 5 adab-adab. Jadi berdoa, muzakki berdoa, Amil juga berdoa. Muzakki berdoa ketika menyerahkan hartanya, dan Amil berdoa ketika menerima zakatnya muzakki. Tuh. Ya. Yang selanjutnya adalah ayyakhtara li adaiz zakati man ittasaba bittaqwa. Dan sebaiknya kita cari Amil, ketika kita membayar zakat itu kita carilah Amil, orang-orang Amil-Amil yang bisa dipercaya. Inilah makanya Amil itu jangan sembarang lah. Pemerintah jangan sembarang menunjuk Amil. Kalau amil-amil yang diragukan oleh masyarakat, yang tidak punya integritas, tidak punya amanah, tidak punya keadilan, tak usah diangkat jadi amil. Merusak saja itu. Kenapa? Nanti masyarakat malas bayar zakat ke amil. Kenapa? Tidak percaya terhadap amilnya. Makanya harus ketika kita membayar zakat itu kita memilih manittasaba bittaqwa. Orang-orang yang punya ketakwaan. Wal ilmi, punya ilmu. Wa ikhfa'il fakri. Wal qarabati awir rahimi. Yang kedua, amil mustahik yang dikasih zakat juga itu cari juga ini yang punya sifat-sifat seperti ini. Artinya orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang punya ilmu, kemudian orang-orang yang tidak mau kelihatan miskin padahal sebenarnya dia miskin. Itu dicari. Kalau kerabat-kerabat kita yang dekat,
Makanya kasih tahu amil, saya itu punya kerabat kayaknya berhak, ajukan nama. Siapa tahu memang berhak menerima zakat. Kemudian awil rahim siapa keluarga-keluarga yang jauh itu dicatat. Baru kasih amil, siapa tahu memang berhak menerima zakat itu. Itu yang kita lakukan. Kenapa mencari amil yang berilmu, yang punya integritas? Yang kedua, mustahiknya juga yang seperti itu. Supaya betul-betul harta yang kita keluarkan ini tersalurkan pada tempat yang baik. Tapi bukan berarti orang-orang miskin yang peminum tidak diperhatikan. Perhatikan juga, jangan sampai mereka semakin nakal, semakin rusak gara-gara kita tidak perhatikan. Jadi perhatikan juga lah. Hanya ya tentu kita punya skala prioritas dulu yang betul-betul butuh. Ini ada 2 orang yang paling butuh. Nah, hanya 1 ini yang bisa kita kasih. Mana kita prioritaskan? Ini semuanya paling butuh, tapi 1 itu rajin sholat, 1 tidak. Tentu kita dahulukan yang rajin sholat. Kalau pilihannya seperti itu. Tapi kalau bisa dikasih dua-dua, kasih dua-dua. Kira-kira begitu anunya. Ya, kenapa? Li'anna fi a'ta'il mali aunan ala ta'atillah. Karena kalau orang yang bagus agamanya kita kasih, orang yang takwanya bagus, pasti dipakai beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak beres kita kasih, nanti siapa tahu disalahgunakan. Tapi jangan juga suudzon sama orang. Tetap kita kasih, tapi tentu skalanya beda dengan orang yang taat. Ya, itu dan seterusnya. Jadi pentinglah kita lakukan itu, karena kalau orang berilmu kan dia pasti guru-guru mengaji itu diperhatikan, Pak. Karena guru-guru mengaji sekarang itu tidak ada pemasukannya. Misalnya jangan kemudian guru-guru honorer yang gajinya sangat-sangat tidak masuk akal itu diperhatikan supaya dikasih zakat. Jangan karena misalnya banyak muridnya lalu kita katakan jangan itu dikasih zakat dia. Tidak, kalau dia berhak kasih. Orang-orang seperti itu yang mestinya dikasih. Kenapa? Karena pasti dia pakai pada hal-hal yang positif. Pasti dia pakai pada hal-hal yang baik. Orang-orang kerabat-kerabat kita supaya ada silaturahim kita ke kerabat. Kasih zakat, kasih tahu amil. Supaya itu diperhatikan kerabat-kerabat kita juga yang memang layak menerima zakat. Kalau tidak layak janganlah. Ini sudah ada 6. Yang ke-7 al-mubadaratu li ikhraj zakat, segera mengeluarkan zakat. Jangan ditunda-tunda, Pak. Di adab dalam berzakat juga itu adalah al-mubadarah, segera menunaikan zakat, segera membayar zakat. Intisalan li amrillah, apa maksudnya? Kenapa dianjurkan kita segera menunaikan zakat? Intisalan li amrillah, untuk supaya cepat kita ini melaksanakan perintah Allah. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai hati kita berubah, pikiran kita berubah, kebutuhan kita berubah. Maka mumpung ada, keluarkan zakatnya supaya kita melaksanakan perintah Allah. Alaman bi annaha tajibu al fawri, ilman bi annaha tajibu al fawri. Yang penting kita tahu bahwa itu sudah wajib kita lakukan. Ya, jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda kalau memang kita sudah kena kewajiban zakat. Ya. Terakhir yang harus kita adab-adab dalam berzakat ini adalah ad-daf'u ilal fakiri bima yughnihi an su'ali jami'i ma yahtaju fi yawmihi li nafsihi wa 'iyalihi. Dalam memberikan zakat itu juga jangan kasih sedikit. Kasihlah kepada orang fakir seukuran yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya itu bersama keluarganya. Jadi kalau cuma dikasih 2 liter, 5 liter, apa itu? Paling-paling 5 hari habis. Iya kalau cuma 2 orang dalam satu keluarga. Kalau banyak satu keluarga baru dikasih cuma 5 kilo, paling 1-3 hari sudah habis. Maka dalam etikanya juga memberi orang miskin itu adalah kasihlah seukuran bima yugnihi, yang bisa mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya, bukan dalam jangka yang pendek, tapi dalam jangka ya minimal lah, dalam jangka 1 bulan. Makanya kasih 10 kilo atau 10 liter. Jangan kasih 2 liter. Ya Allah, mau dia apa itu kalau cuma 2 liter itu, Pak? Ya, jadi jangan pikirannya pemerataan.
Makanya saya katakan tadi, dalam menghadapi mustahik zakat itu yang kita lakukan adalah skala prioritas. Skala prioritas itu artinya mana yang lebih layak didahulukan, mana yang paling butuh, itulah yang kita kasih dulu. Jadi jangan ini juga berhak, ini juga berhak, akhirnya dibagi dapat hanya 2 liter 2 liter. Mau dia apa 2 liter itu? Tidak kemudian mencukupi kebutuhannya. Makanya adabnya itu kasih cukup kebutuhannya fakir miskin itu. Karena kalau sudah cukup kebutuhannya fakir miskin itu, maka disitulah kita kemudian zakat itu kemudian berfungsi menutupi kebutuhan fakir miskin. Ya, makanya sekali lagi saya sampaikan tadi, skalanya harus skala prioritas. Jangan pemerataan skalanya, skala prioritas. Ini orang betul-betul butuh. Maka itu yang diutamakan dulu. Jadi kalau meskipun nanti ada orang yang tidak dapat, tapi karena tidak miskin-miskin amat, ada yang bisa dia makan, sudah kita utamakan yang betul-betul tidak ada sama sekali. Nah, kira-kira itulah penutup dari zakat kita. Insya Allah pembahasan zakat kita ini sudah berakhir. Besok dan insya Allah panjang umur kita 10 terakhir Ramadan ini kita akan membahas hal-hal di luar dari zakat. Makanya kalau ada saran dari hadirin dan hadirat terkait dengan pembahasan berikutnya, silakan di komen, silakan tulis di komentar, misalnya tema apa yang mesti kita bahas untuk 10 malam terakhir. Dan itu bukan terkait mungkin dengan hukum, tapi lebih kepada sikap, perilaku atau apalah dalam kehidupan kita ini. 10 Ramadan awal kita bahas puasa, alhamdulillah sudah selesai. 10 Ramadan kedua kita sudah bahas zakat, alhamdulillah juga sudah selesai. Maka insya Allah 10 Ramadan ketiga atau terakhir ini kita akan membahas apa yang menjadi kebutuhan dari para peserta, dari para hadirin dan hadirat. Oleh karena itu silahkan mengajukan apa yang pasti saya bahas untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah, selalu diberikan ma'unah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dan mengisinya dengan amal-amal terbaik kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.